Karena masa katrol diabaikan dan kita anggap katrolnya licin, maka kita hanya perlu menganalisis M1 dan M2-nya saja. Sekarang kita analisis M1. Gaya yang bekerja pada sumbu X untuk M1 ini hanya T1 saja, karena tidak ada gaya gesek yang mengurangi atau menahan laju dari mobil-mobilan ini ketika ditarik oleh T1. Maka sigma Fx itu sama dengan M1 kali, atau total gaya yang bekerja pada sumbu X itu sama dengan massa dikali percepatan, sama dengan T1 sama dengan M1 dikali A. Oke. Dan untuk yang M2 ini atau benda yang kedua ini, dia tidak bergerak ke kanan ataupun ke kiri, maka dia itu hanya bergerak ke bawah ya. Jadi sigma Fy atau total gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada gaya berat dan juga gaya tegangan tali. Nah, karena benda ini bergerak ke bawah atau turun, berarti gaya beratnya itu lebih besar dibandingkan dengan gaya tegangan talinya. Jadi di sini gaya beratnya akan dikurangi tegangan tali. Di sini adalah T2 ya, tegangan talinya. Berarti sigma Fy sama dengan M2 kali A. Total gaya yang bekerja adalah W dikurangi T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, tadi kan T1 sama dengan T2 sama dengan T. Jadi T1 dan T2 ini kita boleh ganti dengan T. Oke. Nah, di sini jadi diganti T sama dengan M1 dikali A, kemudian W dikurangi T sama dengan M2 dikali A. Untuk menghilangkan T kita gampang saja caranya, yaitu dengan cara menjumlahkannya saja. Menjumlahkan kedua persamaan ini tadi. Oke, kita jumlahkan, maka didapatkan T-nya hilang, turun W-nya sama dengan M1 dikali A ditambah M2 dikali A. Nah, A-nya ini nanti keluar ya. A-nya kita keluarkan jadi M1 tambah M2 dikali A sama dengan M2 dikali G. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung A-nya? Di sini kan kita ada jarak ya. Ada jarak, tinggal kita mencari waktunya, karena seperti kita ketahui persamaan GLBB untuk perpindahan atau jarak itu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Karena mobil ini mula-mula diam, dia tidak bergerak, maka V0-nya itu sama dengan 0. Oke. Karena V0-nya sama dengan 0, jadi di sini tidak ada ya. V0 dikali T kan 0. Tambah setengah AT kuadrat kan jadi setengah AT kuadrat. Maka S sama dengan setengah AT kuadrat, atau A sama dengan 2 dikali S per T kuadrat. Setelah kita dapatkan datanya, kita akan menghitung apakah M1 tambah M2 dikali A itu sama dengan M2 dikali G. Kita lambangkan saja M1 tambah M2 dikali A itu sama dengan F1, dan M2 dikali G itu sama dengan F2. Jika F1 sama dengan F2 itu, maka hukum Newton akan terverifikasi. Oke, hukum Newton 2 maksudnya. Hukum Newton 2 akan terverifikasi. Di sini kita sudah dapatkan datanya tadi. M1 massa mobil-mobilan ditambah beban yang ada di dalamnya itu 180 gram, atau kita konversi ke satuan kilogram, maka didapatkan 0,18 kg. M2 batu yang pertama tadi 70 gram, kita konversikan menjadi satuan kilogram, maka didapatkan 0,07 kg. T yang kita dapatkan tadi 0,6 second. Dan juga S atau jarak antara mobil-mobilan ke papan tadi yang berfungsi untuk menahan mobil-mobilan itu adalah 0,5 meter. Maka kita bisa hitung percepatannya di sini. A itu sama dengan 2S per T kuadrat. 2 dikali, kita masukkan 0,5, 0,6. 2 dikali 0,5 dibagi 0,6 kuadrat. Maka hasilnya adalah 1/0,36 sama dengan 2,77. Kemudian kita hitung F1 dan juga F2-nya.
Nah, F1 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. M1 tambah M2 0,18 tambah 0,07 dikali 2,77. Ini sudah saya hitung menggunakan kalkulator, itu adalah 0,6925. Atau kita bulatkan saja menjadi 0,7. F2 yaitu M2 dikali G, 0,07 dikali 10 sama dengan 0,7. Karena F1 sama dengan F2, 0,7 sama dengan 0,7, kesimpulan bahwa F1 sama dengan F2, maka hukum Newton 2 dalam percobaan 1 itu terverifikasi. Didapatkan bahwa dari percobaan kedua, dari M1 sama dengan 180 gram atau massa mobil ditambah beban yang ada di dalamnya itu 180 gram, kita konversikan menjadi 0,18 kg. Kemudian M2 itu 120 gram, batu yang kedua 120 gram, kita konversikan ke satuan kilogram menjadi 0,12 kg. Kemudian S jarak 0,5 meter, T sama dengan 0,5 second. Kita sudah hitung tadi T-nya menggunakan stopwatch. Oke. Kemudian kita hitung dari percepatannya dulu. Oke, A sama dengan 2S per T kuadrat. 2 dikali S-nya tadi 0,5, T 0,5 juga, tapi T-nya dikuadratkan ya. 2 dikali 0,5 itu 1, 0,5 dikuadratkan 0,25. 1 dibagi 1/4 kan 4. Oke. Kemudian kita selanjutnya akan menghitung F1 ditambah F1 atau F1 dan juga F2-nya. Di sini F1 sama dengan M1 tambah M2 dikali A, M1 0,18 ditambah 0,12, kemudian dikali 4, itu hasilnya 1,2 Newton. Kemudian F2 sama dengan M2 dikali G, M2-nya itu 0,12 dikali G, percepatan gravitasi itu sama dengan 10. Jadi 0,12 kali 10 hasilnya 1,2 Newton. Karena F1 sama dengan F2, kesimpulannya bahwa karena F1 sama dengan F2, maka kesimpulannya hukum Newton 2 untuk percobaan kedua terverifikasi.